yang punya salah satu kayak bootcamp gitu ya, Padepokan namanya, Padepokan BTS. Itu nanti kita tanya-tanya juga nih tentang Padepokan BTS itu apa dan goalnya apa seperti itu. Oke. Halo Mas Frans, jelas nggak suara saya? Halo, jelas banget. Oke, nggak usah. Jelas banget suaranya. Sekarang jelas? Jelas. Oh ya, oke. Nggak usah pakai headset aja. Oke. Nggak usah pakai. Oke, it's okay. Gimana Mas Bekti, kabarnya sehat? Sehat Mas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya perkenalkan, mungkin nggak usah diperkenalkan juga, beliau adalah Bekti Sutikna. Beliau salah satu trader saham, pelaku pasar di market. Beliau aliran tradingnya lebih ke scalping. Nah, ini yang akan kita kupas nih tentang scalping, tentang sedih, senangnya scalping dan lain-lain. Nah, di sini kita nggak akan bahas tentang Mas Bekti awal trading dari tahun berapa segala macam. Itu kayaknya udah banyak ya Mas Bekti di live yang lainnya. Hari ini kita akan lebih dalam, lebih usil nih pertanyaannya ke Mas Bekti. Pertanyaan pertama Mas, saya kepo. Kan setiap orang kan punya profil risiko masing-masing ya. Dan seraya bertambahnya umur biasanya, apalagi kalau udah punya tanggungan, punya keluarga, punya anak istri, bagi yang laki-laki ya, bagi yang pria, itu pasti akan memikirkan instrumen investasi yang lebih aman atau gaya trading yang lebih santai. Nah, ini kenapa nih Mas Bekti kok bisa saya memutuskan mau scalping? Karena sepengalaman saya scalping itu resiko digoceknya lebih banyak daripada kita swing trading seperti itu. Boleh dijawab Mas? Oke Mas. Jadi memang benar sih ya Mas ya, scalping itu kan kita selalu masuk di berbagai harga, kemudian transaksinya itu ibadah ritmenya lebih banyak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu memang semakin kesini kan kita itu semakin tua. Resiko semakin Mas ya, mungkin mental atau apa tuh pasti ada yang namanya lebih harus kita pertimbangkan. Kesehatan tuh penting banget ya. Tetapi saya pribadi gini Mas, saya selama 13 tahun ini saya sudah kayak selayaknya tuh saya mengenal seluk-beluk tentang saham. Kemudian yang saya lakukan itu sudah ibaratnya saya tuh sudah cocoknya memang lebih ke scalping sebenarnya. Jadi saya tuh kalau ternyata nyimpen saham swing dan sebagainya, itu memang saya lebih, intinya tuh saya tuh lebih nyaman scalping gitu. Jadi mau kayak apapun, jadi udah kayak terbentuk sendiri sih Mas dalam diri saya tuh kalau saya tuh lebih nyamannya ke scalping, pengen realisasi keuntungan langsung gitu aja. Jadi tenang, nggak ada was-wasnya gitu. Oke, jadi memang itu terbentuk karena memang berjalannya waktu pengalaman trading ya, akhirnya menemukan scalping yang memang cocok sama mentalnya, cocok sama psikologisnya, cocok sama mungkin cocok sama emosinya juga, itu di scalping ya Mas Bekti. Nah, itu kalau boleh tahu berapa lama sampai nemu scalping itu Mas Bekti? Sampai saya cocoknya di scalping nih, bukan di swing trading. Oke, saya itu sebenarnya scalping itu dari 2009. Sebenarnya udah lama. Dan saya yakin sebenarnya banyak teman-teman dari kita itu trader-trader itu tuh sudah melakukan scalping. Hanya saja mungkin dari dulu itu kayak seakan-akan karena identik kalau simbolnya ya, kalau seorang investor tuh Pak Lo Keng Hong dan sebagainya, itu orang yang scalping itu ya nggak ada yang muncul gitu loh. Nah kebetulan saja waktu ada kompetisi beda aset, saya tuh muncul dengan style ini ya. Sebenarnya teman-teman tuh udah melakukan lama sekali, hanya saja tuh saya tuh yang seakan-akan jadi pertamanya, yang seakan-akan hebohnya itu aja. Itu. Iya, betul sih apa yang dibilang Pak Bekti. Apa yang dibilang Pak Bekti, kalau sebenarnya orang yang trading itu banyak juga yang sukses, bukan cuma orang yang investor aja. Cuma yang disorot ya Pak Lo Keng Hong ini, seperti itu. Yang disorot Pak Lo Keng Hong. Oke, saya nangkep. Berarti memang ada journey perjalanannya. And then kita langsung ke topik utamanya, Mas. How to be a market mover atau inisiator. Kita, kalau saya pribadi percaya, saya pribadi pernah buat video dan punya teori juga bahwa kalau kita mau jadi mover atau jadi penggerak market atau inisiator, kita itu harus buat aksi supaya market bereaksi. Benar. Nah, menurut Mas Bekti setuju nggak? Benar, setuju. Aku setuju banget Mas. Jadi sebenarnya lebih ke ini Mas, kita itu kayak semacam membaca sebuah
kalau kunci kalau saya pribadi adalah keberhasilan di market itu ketika kita itu bisa mengendalikan diri sendiri, punya psikologis trading sendiri, mengendalikan diri, tidak over trading, punya trading plan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita itu kalau memang mau berhasil, kita itu bisa membaca gerakan yang ada di pasar, semacam membaca psikologis pasar. Saya kasih ilustrasi, Mas. Saat ini kan di Padepokan BTS ada cucian mobil, ya kan? Ada cucian mobil di situ. Itu kalau saya mengibaratkan, itu kalau di situ mobil itu berjejer banyak sekali, bagi orang yang dia itu tidak mau mencucikan mobilnya, dia pasti berpikir, wow, tempat itu laris sekali, ada buktinya mobilnya banyak banget yang di situ, gitu kan? Yang kedua, bagi orang yang mau mencucikan mobil, dia jadi males, wah banyak banget, antriannya pasti banyak. Nah, konsep seperti inilah yang membuat saya itu di pasar modal itu sebenarnya kita itu permainan antara bid over itu akan mempengaruhi harga, akan mempengaruhi psikologis pasar. Makanya kuncinya sebenarnya adalah ketika kita itu bisa mengendalikan psikologis trading kita sendiri dan kita bisa memahami market pasar. Tentunya kalau memahami dengan psikologis pasar itu ya aksi bid over, kemudian dengan dana yang besar, kemudian dengan fake bid, kemudian macam-macam motifnya itu salah satunya gitu, Mas. Oke, berarti secara nggak langsung Pak Bekti pun mengakui bahwa ya kayak nebelin bid, habis haka nebelin bid itu pun salah satu hal yang Pak Bekti lakukan, ya kan? Untuk memancing reaksi pasar. Dan perlu teman-teman tahu nih bahwa nebelin bid itu bukan sesuatu yang ilegal, bukan sesuatu yang nggak sah atau melanggar hukum, tidak. Itu sama sekali tidak. Itu ya trik aja, another trik aja di market supaya ya orang lain, supaya kita bisa mengatur nih tindakan orang lain kira-kira apa, bisa mengarahkan lah kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Bekti, saya mau highlight satu poin tentang yang Pak Bekti tadi bilang tentang scalping dan overtrade. Nah, salah satu hal yang akan mungkin pasti terjadi kalau kita belajar scalping itu adalah overtrade. Pasti, ya kan? Pasti itu. Nah, Pak Bekti bisa nggak nih bagi sharing pengalaman, pernah nggak overtrade? Kalau pernah gimana nih cara bedain kita overtrade sama kita bener-bener oke, jiwa gue scalping bener, tapi bukan overtrade, bukan kecanduan trading. Sebenarnya oke, Mas, ini pertanyaan bagus banget dan jarang dilontarkan ya, tapi saya akan coba jawab. Sebenarnya pertanyaan Mas Frans ini dari tadi kan berbobot semuanya. Jadi sebenarnya juga mikir. Iya, karena Mas Frans tuh kalian kan mengamati dari bandarmologi ya. Jadi tahu betul alurnya gitu. Jadi kalau saya memahami adalah seperti ini, Mas. Itu memang sesuatu hal yang mirip-mirip. Memang susah dibedakan. Bahkan saya menyebutnya itu bisa dibedakan ketika lihat hasilnya. Ya kan? Sama hanya kalau orang mengambil resiko sama nekat itu mirip-mirip loh. Mengambil resiko sama nekat. Kemudian kalau menjawab Mas Frans tadi bahwa yang namanya bedakan over trading sama benar-benar jago scalping itu ya pencerminannya dari loss. Kalau dia itu ternyata berkali-kali ternyata profit terus, berarti seakan-akan wah aku udah bisa scalping gitu kan. Tetapi kalau ternyata kok saya profit kemudian trading lagi loss, itu berarti wah ternyata saya itu over trading gitu. Nah sebenarnya yang bedain tuh lihatnya nanti di hasilnya. Nah bagaimana sih cara Bekti menerjemahkan kalau aku pribadi adalah saya tuh juga punya batasan, Mas. Ketika kalau saya tuh katakanlah trading atau mungkin sudah loss, coba lagi loss, aku stop dulu. Jadi lebih aku kendalikan diriku. Ya, disitulah kuncinya. Jadi kita jangan sampai balas dendam, emosi, dan selalu sahabat itu berpikir ini akan saya pulihkan di lain waktu. Tidak hari sekarang. Kalau saya paksa sekarang, ini yang bermain emosional. Gitu. Setuju. Dari overtrade, hal yang paling bahaya lagi tuh tadi yang Pak Bekti bilang, trading untuk balas dendam. Pokoknya gue harus cuan dari saham ini hari ini, itu bahaya banget. Bahaya itu, Mas. Itu bahaya banget. Nah, terus kalau saya lihat di beberapa kesempatan ya, itu kayaknya saham-saham Pak Bekti itu arah semua, Pak. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak Bekti kan tadi ada melakukan aksi menebalkan bid dan segala macam. Ini anyway kalau Bapak nggak berkenan jawab, nggak usah jawab, nggak apa-apa Pak. Bapak sendiri kira-kira pakai berapa akun, Pak? Sebenarnya saya tuh akun ada 6, tetapi nggak saya pakai semuanya. Ada memang yang khusus untuk menampung barang-barang busuk gitu ya nyebutnya ya. Jadi ada beberapa kalau ada apa itu saya tampung di situ. Kadang beli di market nego yang receh-receh bener-bener katakan cuma 10 perak, 20 perak gitu saya koleksi juga. Ibaratnya saya selalu berprinsip kayak mengutin sampah. Siapa tahu nanti kalau dia udah bangun dia akan jadi berlian, kita tinggal jual gitu. Nah, ada juga yang saya pakai itu. Kemudian untuk investasi juga ada gitu kan. Jadi
benar-benar saya bagi-bagi gitu aja. Tetapi sebenarnya kalau aktifnya saya cuma pakai 2 sih, paling aktif banget gitu. Oke, paham. Itu berarti untuk Bapak gerakinnya itu pakai satu nama, Pak? Atau Bapak misalkan ada teman-teman yang lain yang bantu gitu misalkan? Enggak, Mas. Sebenarnya itu satu nama aja sih. Satu nama, tetapi memang konsekuensinya kalau pakai satu nama jangan sampai terjadi sales. Kalau sales itu udah pasti kena, kita bisa kena denda ya dari bursa ya. Jadi aku sebenarnya cuma pakai satu nama aja. Saya memang jujur inisiatif saya itu tidak terlalu tinggi-tinggi, Mas. Jadi saya itu yang penting gimana caranya, saya itu konsepnya cuan dari scalping. Jadi aku nggak pengen langsung benar-benar yang sampai memaintain banget kayak pakai beberapa akun dengan berbeda nama, terus ini nanti buat menarik, buat ini dan sebagainya. Enggak, aku cuma nama sendiri tapi bener-bener aku pakai buat kayak kombinasi gitu aja. Oke, thank you. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi nih bahwa Pak Bekti ini bukan bandar, bukan market maker, bukan liquidity provider. Beliau ini cuma investor, trader saham yang kebetulan punya skill untuk memancing reaksi pasar dan menjadi inisiator di market seperti itu. Jadi jangan dibilang Pak Bekti bandar, Pak Bekti bandar, bukan. Nah, tadi Pak Bekti ada sebut tentang wash trade. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, wash trade itu kalau teman-teman, misalkan teman-teman beli satu saham HK, terus pasang bid, terus teman-teman guyur, yang kemakan bidnya teman-teman sendiri satu nama, itu teman-teman akan dikasih surat dari OJK, email biasanya. Kalau dulu surat bentuknya, kalau sekarang email. Emailnya itu bentuknya, kenapa nih kok makan barang sendiri, kayak gitu ya Pak? Benar sekali, Mas. Nah, kalau Pak Bekti udah berapa kali kenal? Waduh. Saya ceritakan ya Mas ya, ini biar teman-teman pada tahu tahapan-tahapan saya. Jadi memang kalau resiko dari ketika kita itu trading dengan dana yang cukup signifikan, katakanlah ya sudah mungkin kalau untuk saham gorengan di atas 5-7 M ke atas lah, itu pasti nanti berpotensi bisa kita melakukan wholesale. Wholesale itu apa sih gitu? Itu transaksi jual beli saham di mana kayak tukar menukar kepemilikan, di mana itu tidak mempengaruhi nilai harga barang tersebut gitu. Jadi katakanlah seperti yang Mas Frans tadi bilang, saya beli barang di bid, ya kan, antri gitu kan, tapi langsung saya HK di offer, yang bid ini belum tak cabut, tiba-tiba saya pengen jual lagi dan ini belum tak cabut kena barang saya sendiri. Nah itu namanya wholesale. Kita pasti nanti ada surat peringatan untuk ngasih motivasi dan alasannya apa gitu. Itu pertama. Yang kedua Mas, setahu saya wholesale itu juga bisa ke afiliasi keluarga yang dalam satu kakak. Katakan saya sama istri saya, ya kan? Istri saya itu ngantri di bid, saya udah punya barang, saya jual kena ke dia, kena ke istri saya, itu juga kena wholesale. Nah itu sebenarnya transaksi-transaksi seperti ini juga dilarang. Bahkan transaksi yang satu nama tapi beda sekuritas itu juga kena. Katakan saya pakai YP pindah ke MD, transaksi transaksi jual beli kena, itu juga kena gitu. Itu di situ. Nah, kenapa sih kok bursa melarang? Karena apa? Ini mengindikasikan bahwa nanti akan terjadi gerakan di pasar, tetapi tidak menimbulkan perubahan kepemilikan. Bayangin coba kalau sekarang antri di bid, saya jual ke offer, langsung di offer tak beli lagi di bid, tak lakukan terus kanan kiri, itu kan menimbulkan gejolak yang ada di pasar. Padahal nggak menukar kepemilikan, itu cuma kayak keluar masuk kantong kanan, keluar kantong kiri gitu. Nah, dendanya cukup gede, maksimal bisa 15 miliar gitu, dan peringatannya bertahap-tahap. Ya, pertama dikasih email dulu, ya kan. Yang kedua, saya pribadi ngalami sampai level tertinggi. Kedua itu karena berturut-turut Mas Frans dulu, saya sampai 6 bulan itu tiap bulan pasti ada kena itu karena lupa. Yang motivasi saya selalu saya tanya, saya ketidaksengaja gitu kan. Saya beli kemudian saya jual ternyata kena wholesale. Nah, itu biasa dikasih peringatan email, kita tulis bermaterai, tanda tangan materai dan kita kirimkan ke pusat. Kalau fisiknya belum sampai di pusat, akun kita biasanya close, disuspend. Kita nggak bisa transaksi jual beli. Nah, nanti sampai saya itu terakhir dapat peringatan kalau sampai ini diulang lagi, saya nggak boleh online trading, harus lewatnya sampai di link room. Habis baru betul. Kalau memang itu ternyata masih dilanggar lagi, baru kita bisa denda. Dendanya itu sudah menyangkut ke nominal gitu. Iya, betul banget. Jadi teman-teman harus berhati-hati tuh kalau mau trading, terutama kalau teman-teman menjadi inisiator ya di market. Mau coba-coba nih mancing reaksi market, hati-hati. Masang bidnya jangan sampai ke makan sendiri.
Saya pun pernah kejadian 1 kali, Pak. Habis itu saya kapok, nggak pernah lagi. Pasti ada email ya, Mas. Iya, ada email. Akunnya bisa disuspend, yang ngeri. Dan yang ngeri kita bisa dilarang untuk trading. Benar. Seperti yang tadi Mas Bekti bilang. Nah, tadi Mas Bekti bilang tentang scalping di saham gorengan 5 miliar sampai 7 miliar. Nah, kita semua tahu bahwa setiap saham itu ada penunggunya. Istilahnya setiap rumah pasti ada penunggunya. Pernah nggak Mas beli satu saham digebuk atau pasang bid tiba-tiba diguyur sama yang punya barang? Ini kejadian belum lama, Mas. Saya kena di Trimegah. Yang guyur LG langsung dari Trimegahnya sendiri. Jadi begitu saya ambil udah masuk gede, wah diguyur. Kita tahu juga kalau lihat hari ini market Trimegah apa? Sampai arah, tapi ujung-ujungnya digebuk lagi. Saya udah kapok kemarin, makanya kalau Trimegah aku kayak enggak deh, ini pasti nanti ujung-ujungnya aku bisa digebuk lagi gitu kan. Aku mendingan enggak masuk gitu. Jadi aku berdasarkan dari pengalaman memang sering, Mas, kayak gitu, dan aku sendiri menyikapinya yaitu bagian dari resiko. Kalau kita itu memang mau masuk saham, aku selalu berpikir aku siap resiko terburuknya. Katakanlah minus 7% kek, 10% kek, siap enggak gitu. Kalau aku siap dengan dana sekian ya sudah, aku berani masuk gitu. Jadi memang di sini mental juga penting banget peranan untuk scouting ya. Jadi ketika kita masuk selalu saya ukur resiko. Kalau sudah resiko siap, pasti yang namanya profit itu akan mengikuti gitu. Itu aja sih, Mas. Yes, betul. Intinya siap loss ya. Kalau trading ya kita bisa kalah ya. Benar. Trading kita bisa kalah. Terus kalau nyangkut ngapain, Pak? Nunggu digerakin lagi sama si empunya barang? Biasanya enggak dong. Atau Pak Bekti mancing-mancing lagi supaya sahamnya gerak lagi? Sebenarnya kalau di sini aku biasanya melakukan 2 opsi, Mas. Yang pertama adalah memang saya resiko terburuknya yaitu cut loss, Mas. Saya sudah kayak bahasanya tutup mata, ikhlas. Ini aku udah kayak nggak sesuai harapan. Resiko terburukku cut loss. Yang kedua memang kadang saya itu tetap pengen cut loss. Tapi kadang untuk meminimalisir cut loss itu, aku mencoba lagi kadang pakai akun lain untuk menebalkan bidnya setidaknya biar cut loss-nya itu nggak parah banget. Ada naiknya dikit, baru aku mulai cicilan jual. Jadi tidak mindsetku tuh nggak langsung pengennya BEP, enggak. Aku tetap cut loss, tapi bagaimana caranya biar bid ini juga tebal dulu, biar setidaknya tidak terlalu parah lah cut loss-nya gitu. Paham. Betul. Jadi ya kalau mau keluar pun kita kalau punya capability, kita apa ya istilahnya? Mungkin istilahnya buy cover kali, bukan buy cover tapi average down kali di bawah. Di bawah nanti supaya naik sedikit kita jual, ya udah kita ruginya nggak terlalu besar kan seperti itu. Oke, keren banget. Terus ini masalah digebuk, Pak. Tadi kan masalah digebuk sama market maker atau penunggunya lah istilahnya apapun itu. Nah, pernah dilawan nggak, Pak? Atau nggak ada kalau digebuk ya udah kabur? Aku pernah, Mas. Aku pernah bener-bener kacau, itu mungkin 2019 mungkin ya. Aku pernah ngelawan, Mas. Bener-bener boncos. Itu aduh kayak gak masuk akal itu menurut saya. Jadi bener-bener udah. Jadi tragedi pertama itu berawal dari yang namanya aku nebalin bid. Aku udah nebalin bid, udah aku tata rapi. Tak kira habis itu aku baru mau ngambil gitu kan. Aku nebalin dulu tapi gitu kan. Ternyata baru nebelin udah langsung digebuk berstep-step, Mas. Lah kok 4 step ke bawah dikasih semua barangku. Jadi aku malah punya barang banyak banget. Ini gimana jualnya? Nah, dari situ setelah aku punya barang yang cukup signifikan itu, aku mencoba ganjil bid lagi supaya sebagian tak jual, Mas, di offer. Ternyata enggak, Mas, semakin digebuk lagi. Wah, aku langsung kapok ini, wah habis seperti ini tak jual. Ya sudah, resiko terburuk cut loss gitu jawabannya gitu. Oke, jadi pernah tapi digebuk juga ya. Jadi kalau memang udah digebuk ya udah terima aja kalau yang nunggunya memang lebih kuat daripada kita ya, Pak. Benar sekali, karena memang itu rumusnya memang seperti itu, Mas. Kita juga harus lihat berapa kapitalisasi nilai perusahaan, terus punya saya sekian, ini belum apa-apanya. Jadi kalau memang tidak sesuai harapan, aku nggak boleh ngelawan. Kalau ngelawan semakin bahasanya semakin bunuh diri gitu kan. Mas, semakin kecantol, semakin uangku banyak terjebak di situ dan nanti aku akan pusing untuk jualnya gitu. Iya, justru kita malah fokus di situ terus, makin gede size-nya makin boncos. Nah, benar. Oke. Nah, tadi masalah digebuk dan dilawan. Sekarang pertanyaannya geser lagi. Kalau diajak kerjasama pernah nggak, Pak? Saya pernah kerjasama ditawarin. Ya, saya pernah ditawarin emiten, tapi saya tolak. Kemudian juga pernah ditawarin dari beberapa emiten yang menawarkan ke saya, termasuk mungkin di 3 emiten untuk bangkitkan ya dari tidurnya. Cuman aku sendiri juga tolak, Mas. Jadi memang aku sendiri nggak mau bikin ribet-ribet. Karena saya berprinsip hidup saya tuh simpel. Sebelum saya itu muncul ke publik, saya itu kan
damai-damai aja Mas, cuman trading pakai laptop udah dapat pemasukan cukup gitu kan. Sekarang kalau ini tak terus-terusin lagi, ini bisa memicu masalah lagi. Terus aku selalu berpikir apa sih yang mau saya kejar gitu kan. Ujung-ujungnya nanti kalau aku memaintain kayak gitu kan juga dapatnya uang kan. Uang udah aku dapetin dari kemarin gitu loh. Jadi aku nggak mau bikin ribet masalah gitu. Termasuk keputusan saya Mas, kayak semacam kayak tidak mau terima titip dana, saya tidak mau belum mau buka kelas dan sebagainya. Itu sebenarnya keputusan saya pribadi karena saya masih pengen seperti ini ya. Ya walaupun sah-sah aja, silahkan bagi orang lain yang mengedukasi buka kelas itu malah saya setuju gitu. Tapi kalau aku tuh melihat introspeksi diri bahwa diriku kayaknya nggak sanggup, aku makanya enggak gitu loh Mas. Itu. Oke, mantap. Pak, ada pertanyaan lagi Pak tentang sahamnya Pak. Tentu dengan modal tertentu, tadi Pak Bekti bicara soal market cap, ya kan? Tentu dengan capital Pak Bekti berapa, Pak Bekti harus pilih saham yang sesuai dengan size-nya Pak Bekti nih. Nah itu tips milihnya gimana Pak? Berdasarkan rata-rata value transaksi berapa persennya kah atau gimana Pak? Ya Mas, jadi saya ungkap tadi ya Mas ya, kalau rata-rata saya tuh sudah punya prinsip Mas, saya batasin. Jadi uang scalping itu benar-benar udah terukur banget. Jadi ketika saya tadi bilang, katakan saya tuh mau ngasuk saham 5-7M, itu salah satu akunnya Mas. Saya pakai beberapa akun juga kurang lebih, jadi ada ketebalan, ibaratnya itu pelurunya itu ada beberapa. Namun saya sendiri sudah batasin paling katakanlah satu emiten yang volumenya kecil, apalagi yang gorengan, itu biasanya saya kurang lebihnya cuma sekitaran itu aja gitu. Jadi aku nggak mau terlalu over, jangan sampai malah justru boncos sendiri, bahaya juga. Kalau memang sahamnya itu saham-saham gede, katakan LQ45, volumenya jumbo, ya sekelasnya Antam lah, Antam, Tins, Inco, dan PTBA dan sebagainya, tidak ada masalah itu Mas, mau masuk 20-30M juga enteng gitu kan. Kalau seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa memilah-milah intinya size-nya yang tepat gimana gitu. Kalau memang gorengan ya kita batasin aja gitu. Ada juga saya pernah yang saham-saham tuh iseng, saham-saham yang kecil yang memang volumenya mungkin di bawah under 10.000 lot. Isinya katakan cuma 5.000, 6.000, 7.000, ya aku paling kalau masuk di situ paling cuma 20-50.000 lot maksimal itu aja. Jadi cuma buat ngerame-ngeramein aja gitu loh Mas. Jadi aku mengukur mana ini saham-saham yang memang volumenya gede untuk enak jualnya, ya saya udah ukur size-nya. Misalnya hari ini Bumi rame ya, itu Bumi lotnya segitu, mau masuk berapa puluh M juga enteng, kalau volume gede tidak masalah gitu. Malah justru menurut kalau Anda punya dana yang kecil, masuk di Bumi agak sedikit susah, karena apa? Agak kayak nggak leluasa, duit kecil, nunggunya lama malah, iya kan? Itu memang diperuntukkan kalau memang modal gede enak, karena apa? Menjualnya akan mudah, nggak susah gitu. Itu setuju banget sih, poin yang bagus banget dari Pak Bekti. Kalau mau dalam tanda kutip ya, mau dapat volatility market yang bagus, kalau kita modal 20 juta, 50 juta, kurang dari 100 juta, mungkin bisa cari saham-saham yang bid offer-nya nggak terlalu tebal, karena lebih enak, lebih cepat. Seperti itu. Nah, sekarang tentang guyur saham. Kalau Pak Bekti jual gimana Pak? Guyur langsung kasar atau gimana Pak? Mungkin saya pernah jadi korban Pak. Ini improvisasi ya Mas. Jadi yang saya lakukan adalah pertama gini Mas. Kalau saya itu punya katakan di awal sesi ya, saya itu sudah ukur dulu kira-kira batasan ARB-nya di berapa. Saya tahu duluan gitu kan, oh di sekian. Jadi resiko terburuk saya udah siap di situ. Jadi katakan ada pernah yang mungkin teman-teman lihat tiba-tiba dari pink tiba-tiba langsung ARB rontok. Nah itu kan orang-orang yang mungkin bukan hanya saya aja yang melakukannya. Dia pengennya cepat-cepat bisa lepas gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi cara guyurnya, biasanya yang saya lakukan jelas, aku banting kiri. Aku hampir nggak pernah antri-antri di over, nunggu diambil dulu, nggak. Tipe-tipe orang scalper tuh rata-rata biasanya hajar kanan, buang kiri gitu Mas. Dan itu biasanya lihat stepnya itu juga volumenya saya ukur juga. Kalau memang volume saya itu kira-kira kok masih banyak atau enggak, itu improvisasi. Kadang aku langsung 2 tik sekalian, 2 tik, 3 tik, kadang 1 tik juga gitu. Jadi seperti itu Mas. Oke. Jadi selama ada yang bisa makan di bitnya, buang aja, ngapain repot kan? Bener banget, iya. Intinya gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, Pak, saya ada kelewat satu hal yang mau saya tanya, Pak. Waktu Bapak memutuskan scalping, itu uang yang Bapak pakai buat scalping itu apa ya? Seberapa besar impact-nya buat kehidupan dapur Bapak dan kehidupan Bapak? Nggak ngaruh apa-apa, Mas. Nggak ngaruh apa-apa. Nah, iya. Teman-teman yang harus ketahui adalah
bedanya, Mas, saya pernah cerita, itu termasuk di buku saya nanti ada ya. Dulu saya enter 50 juta, itu deg-degan, Mas. Mungkin era 2016-an, 2017. Tapi sekarang katakan sekali enter katakan ya 10-20 M nggak deg-degan. Kok bisa? Kadang di logika aneh. Harusnya yang deg-degan yang gede. Karena dulu uang 50 juta itu karena uangku cuma ada segitu gitu kan. Jadi deg-degan banget, ini asetku cuma ada segini, harus aku buat makan, harus buat ini, aku trading sekian gitu kan. Jadi benar-benar deg-degan. Tetapi kalau sekarang karena sudah ketebalan saya sudah beda gitu. Aku udah katakanlah selalu aku ibaratnya kalau belanja ya, dulu aku sering bilang kalau belanja di dompet itu aku ada katakanlah 10 juta, kalau aku di mall ya enggak masalah. Tetapi kalau di mall aku cuma bawa uang 100.000 itu akan was-was sekali. Nah, untuk yang rekening scalping ini sudah saya kurang lebih, jadi aku lebih suka disiplin, Mas. Cara saya itu adalah meminimalisir, tidak menggulung aset. Ketika saya trading, habis profit itu aku amankan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi benar-benar untuk scalping ini sudah terukur sekali, nggak ada masalah dan nggak ganggu perekonomian. Bahkan saya sering menyebutnya, yang teman-teman kadang salah artikan adalah saya tuh memang dari kecil, Mas, dari 2016 itu dari modal 4 jutaan tumbuh jadi 100 juta, kemudian nanti di buku saya itu juga ada 65 juta itu 4 bulan jadi 3,5 M dan sebagainya. Nah, waktu itu dari 2018 sampai 2020 itu memang aku rahasiakan, aku nggak mau sebar ke publik gitu kan. Intinya 2020 waktu kompetisi Mira Aset, aku gunakan uang cuma 220 juta. Kenapa? Karena untuk Premier League itu 200 juta. Jadi aku tak pakai yang minim aja, aku mau putar terus. Dan ternyata setelah kok mah profit terus, aku malah bercita-cita nggak aku tambah. Aku tetap pakai sekuritas lain, cuman ini siapa tahu nanti malah jadi kenangan tersendiri, dari kecil ini bisa gulung-menggulung ternyata jadi banyak. Nah, beneran kesampaian. Jadi pas kompetisi season 3 jadi segitu gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ganggu apa-apa, Mas. Dan selalu saya tuh rutin untuk mengamankan aset dengan tujuan apa? Biar kita tuh jadi lebih tenang, nyaman gitu, bahwa di saham tuh ada resikonya gitu. Yes, betul. Saya jujur senang banget sih, Pak, dengan naiknya Pak Bekti ke permukaan ya. Karena apa ya? Ya stigmanya kan kalau trading itu nggak akan pernah bisa untung, trading itu cuma bisa rugi, trading itu judi dan segala macam. Padahal enggak loh, sama aja. Cuma memang kurang dapat exposure aja kalau yang trading dibandingkan investasi kan. Nah, tadi Pak Bekti singgung soal profit ambil. Nah, saya baru kepikiran, Pak. Ini mohon dikonfirmasi ya, Pak. Siap. Jadi Pak Bekti itu kalau misalkan Pak Bekti masuk 100 juta, untung 110 juta, untung 10 juta dong. Nanti waktu Pak Bekti masuk saham lagi, Pak Bekti masuknya 100 juta lagi ya, bukan 110 juta. Saya gini, Mas. Itu dulu saya alami adalah strategi itu ketika uang saya dari kecil itu tumbuh menjadi pesat. Namun setelah uang saya saat ini tuh sudah ibaratnya yang saya pakai scalping itu sudah cukup lumayan ya, lumayan gitu kan. Nah, itu aku kalau untuk withdrawal itu untuk ngambil itu paling berkala, Mas. Tidak tiap hari juga. Jadi katakan cuma sebulan, 2 bulan sekali. Jadi kalau setiap hari capek juga, Mas. Nah, kadang memang kalau untuk profit itu saya kadang compounding ya, all in kadang saya iya, pakai margin saya iya gitu. Tapi yang paling penting saya sudah memahami resikonya dan saya selalu punya prinsip kalau profit berkala itu saya amankan gitu. Jadi kayak cuma saya pakai kalau scalping ini untuk mesin pencari uangnya saja gitu. Oke, paham. Betul banget. Dan saya bukan cukup lagi, tapi sangat setuju sih dengan statement yang tadi terkait porsi seberapa besar impact uang yang kita pakai buat trading. Karena apa ya? Ini nggak tahu, mungkin boleh dikoreksi ya. Kalau saya punya pikiran bahwa kalau Anda mau dapat saham Beggar, salah satunya adalah Anda beli sejumlah uang yang Anda kalau uang itu hilang ya udah nggak apa-apa. Sehingga Anda nggak liatin terus setiap hari. Detik ini lihat, ini sore lihat, besok lihat. Kayak gitu. Benar-benar. Oke, thank you Mas Bekti. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab Mas Bekti, saya kepo tentang buku Super Scalper. Jadi buku Super Scalper ini nanti akan ada acaranya tanggal 14 Oktober dan tiketnya sudah sold out ya Mas. Bukunya pun sudah sold out, saya ingat ya, yang cetakan pertama itu luar biasa banget. Saya belum pernah loh lihat ada buku saham yang habisnya sampai kayak gitu. Sampai kayaknya nggak sampai seminggu ya habisnya, itu luar biasa banget. 3 jam, boleh nggak Mas? 3 jam ya? Gila itu ngalahin tiket maraton. Saya kan tiket maraton ya. Tiket maraton bisa berjam-jam.
Nah, Ya. boleh ceritain Mas sedikit tentang bukunya itu tentang apa sih Mas? Dan apa ekspektasi dan harapan Mas Bekti atas terbitnya buku ini? Jadi gini Mas, saya pengen jelaskan juga ini malah bagus ada tema seperti ini biar orang tuh nggak salah paham Mas. Sebelum ke situ saya akan ada, karena ada pertanyaan dari follower saya tuh lucu juga ya. Menurut saya ya nggak salah juga sih. Mas Bekti, kalau kira-kira buku scalper itu nanti saya pelajari, kira-kira saya bisa jadi scalping kayak Mas Bekti nggak? Yang pertama. Yang kedua, Mas Bekti kalau misalnya nanti buku super scalper itu meluncur, kalau seluruh orang Indonesia pintar jadi scalping, terus gimana nanti market? Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya kunci dari segala-galanya adalah kembali ke diri kita masing-masing. Dari dulu, buku teknikal fundamental itu juga sudah banyak. Bandarmologi banyak, nyatanya sampai sekarang juga masih banyak yang nyangkut gitu kan. Jadi kembali ke masing-masing. Jam terbangnya dibenerin. Nah, hadirnya buku saya itu gini loh. Yang pertama itu semi autobiografi. Saya bercerita dulu nih dari awal pertama kali saya trading sampai kemarin muncul dari Mire Aset itu. Itu saya luruskan dulu bahwa saya tuh pernah gagal, saya pernah pakai uang utang. Ini loh, kalau pakai uang utang tuh nggak bener, ini salah. Jadi mindset Anda di awal pengennya langsung trading, pengen langsung cuan, walaupun memang tujuan kita tuh cuan, tapi dia lupa akan belajar, akan analisa, menggantungkan rekomendasi orang lain, dan lain sebagainya. Mindset ini Mas yang saya luruskan di buku saya, berdasarkan pengalaman saya. Karena saya tuh kalau dipikir-pikir Mas, hampir bisa mungkin kesalahan para trader semuanya sudah saya lakukan. Semua market sudah saya coba. IPO, right issue, kemudian yang namanya keliru buy, jual, transaksi nego, transaksi tunai, nerbus, right issue, semua saya lakukan. Saya pernah semuanya. Dan itu kesalahan-kesalahan saya pernah lakukan. Nah, tujuan buku saya itu adalah mengedukasi Anda supaya Anda itu memperpendek, ibaratnya Anda itu semacam apa ya, belajarnya di market. Saya itu dari 2008 sampai 2016 kayak menemukan resep sendiri. Nah, harapan saya Anda tuh kalau mempelajari itu meluruskan mindset, belajar dari kesalahan saya supaya Anda itu cepat sukses di saham. Jangan lama-lama gitu loh. Intinya sebenarnya itu Mas. Kemudian di sana juga saya cantumkan scalping Bekti. Ini juga saya cantumkan kenapa? Banyak orang yang bertanya, Mas Bekti, saya pengen lihat cara Mas Bekti trading. Bahkan sampai pengen datang ke Padepokan itu karena seperti itu. Nah, nanti di halaman 132 itu ada barcode, itu di-scan silahkan. Nanti akan menuju ke channel YouTube saya. Di situ nanti akan ada semacam tutorial sedikit tentang scalping dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang saya tegaskan adalah tetapi di situ aku nggak ini ya Mas ya, aku nggak jadi maker ya, bener-bener aku karena di sini tujuannya umum, makanya aku seolah-olah menjadi seorang following, jadi bener-bener aku kayak pakai uang 100 juta, ini aku buat scalping, nah seperti itu. Nah, hadirnya buku saya ini juga teman-teman jangan disalah kaprahkan ya, nanti kalau dilihat di dalam kok nggak ada chartnya, kok nggak ada laporan keuangannya, nggak ada, saya pastikan nggak ada. Jadi di sini buku saya itu juga, makanya saya sering menyebutnya belum sempurna, harus dikombinasi dengan buku teknikal fundamental lainnya. Kenapa kok nggak Bekti buat sekalian? Wah itu nanti bisa tebel dan nanti bikin orang males untuk baca gitu kan. Jadi mungkin kalau mau bikin mungkin ya siapa tahu saya buat di yang keduanya atau gimana gitu mungkin. Nah yang jelas intinya buku saya itu adalah berkutat tentang meluruskan mindset. Silahkan teman-teman biar memperpendek ibaratnya biar cepat sukses di saham, kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan sama metode scalping. Karena dari kemarin buku-buku scalping kalau dicari hampir nggak ada gitu kan. Dan saya sendiri pun buat buku itu pun juga agak susah. Karena apa? Scalping itu metode yang paling susah untuk diungkapkan. Kayak nggak ada teori yang patennya gitu loh. Jadi benar-benar kayak kita itu harus intinya kembali ke masing-masing pribadi, seberapa dia bisa mempelajari buku, membaca buku, dan mempraktikkannya. Ingat, praktek juga penting banget, jam terbang kuncinya gitu. Setuju banget. Jadi kalau boleh saya simpulin dan saya ambil benang merahnya, buku itu salah satu goalnya, salah satu visinya itu mungkin lebih tepatnya kayak gini ya. Pak Bekti pernah jalan, pernah kejeblos di satu lubang, terus bilang, ini ada lubang loh, jangan sampai kejeblos di sini lagi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman gak jatuh di lubang yang Pak Bekti udah jatuh. Walaupun kadang mungkin memang pengalaman yang dirasakan diri sendiri itu lebih ngena daripada dengan orang lain. Cuma silakan aja kalau teman-teman di sini yang lain mau coba bosel, mau coba makan barang sendiri, cobain aja nggak apa-apa. Nanti kena sendiri kok. Nah, satu lagi Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Terkait screening saham. Nah, kalau dulu
kalau sekarang mungkin Pak Bekti mungkin ya udah cap-cip-cip aja pilih saham gue mau ini lihat market cap, lihat liquidity. Kalau dulu waktu awal-awal scalping, waktu modalnya masih 65 juta, masih 4 juta jadi berapa ratus juta itu metode screeningnya gimana Pak? Wah, Apakah kalau masih itu sama dengan sekarang? sebenarnya bisa dibilang ya ada hampir miripnya Mas. Cuman yang bedain adalah kalau dulu aku bener-bener kayak jadi followers. Aku kayak harus bahasanya ngekor. Dan ngekor itu konsekuensinya kalau tidak sesuai ya memang harus segera cut loss. Sebenarnya yang saya lakukan cuma itu Mas. Nah bedanya sendiri adalah selain itu ngekor, kalau sekarang kan ibaratnya kalau orang yang apalagi orang yang punya dana lebih itu kan kayak dia tuh kayak punya skenario. Aku pengen beli sekian, kemungkinan nanti naik sekian, ada potensial harapan sekian. Kalau retail masuk sekian, nanti dia jual sekian. Itu ada kayak ada strateginya. Tapi kalau followers dengan dana kecil kan dia cuma ngekor. Nah, tetapi kelebihannya waktu itu kalau yang saya rasakan adalah kalau kita itu ngekor, itu kita tuh jadi gesit. In out itu di mana-mana cepet, enak, nggak mikir cara keluarnya. Karena kalau uang kita kecil, mau banting kiri juga nggak ngaruh apa-apa, cepet enteng. Nah, PR-nya yang pakai uang besar itu kita selalu berpikir, ini kalau saya banting, jangan sampai menimbulkan psikologis pasar jadi bergerak, jadi dia ada yang respon tambah turun. Nah, kita selalu berpikir gitu, gimana caranya kita tuh bisa jualan rapi, tetapi tidak langsung rontok dan tidak direspon pasar. Nah, selalu PR-nya seperti itu. Makanya orang tuh nanti ibaratnya ada tingkatannya masing-masing. Makanya teman-teman kalau ada yang bilang, wah itu enak ya, pakai uang besar, profit besar, kalah. Susah juga kita seperti itu. Karena kita selalu berpikir gimana caranya kita itu bisa jualan, harga tidak langsung rontok gitu. Ya setuju. Ya uang besar pun nggak enak-enak juga ya kalau nggak selalu uang besar enak ya gampang bisa gerakin pasar. Hey tidak semudah itu hey. Tidak semudah itu. Ada juga Pak, tadi Pak Bekti ada juga apa Pak? Ada juga kenangan ini Mas, saya ungkap juga ya. Boleh, masalah kembali ke sales ya, yang saya pernah kejadian dipanggil OJK, saya pernah itu Mas. Deg-degan, boleh aku cerita sebentar, tidak apa ya? Oke. 2018 itu kan saya tuh masih polos ya Mas ya. Jadi polos, saya nggak tahu waktu sales pertama kali saya in out asal-asal aja. Waktu itu ada saham kapal KPAL ya. Oh iya. Nah, itu itu kan habis IPO lah, saya kan pede-pede aja, tok ambil kanan buang kiri, bid kanan buang kiri gitu kan. Nah aku tiba-tiba disuratin dari Mirai gitu kan, waktu itu saya pakai Mirai dan ternyata benar dari OJK gitu kan. Waduh kok diterusin sama OJK, saya dipanggil ke Jogja gitu kan. Nah saya datang di OJK Jogja, diminta klarifikasi. Jadi perlu saya tekankan kepada para teman-teman, hati-hati ya. Jadi ada transaksi kalau memang kita tuh sales dan lain sebagainya itu bisa diklarifikasi benar. Saya tuh diinterogasi 3 orang Mas di OJK. Dan terakhir juga tanda tangan matre, ditanya benar-benar dikritisin Mas. Itu dicek semuanya. Jadi Mas beli saham kapal motivasinya apa? Kenal dengan Pak ABCD enggak, kenal dengan ini enggak gitu. Bisa dicek, nanti kita cek ya dari nomor teleponnya, dari ininya. Wow, aku bilang gitu kan. Kita juga deg-degan. Nah, dia bilang juga nyampein walaupun ujung-ujungnya saya terima kasih Mas sudah ibaratnya koordinasi yang bagus, tapi kalau Mas Bekti enggak datang, kita tetap akan kejar. Kita cuman enggak apa-apa, tapi kita pengen klarifikasi aja gitu. Jadi dia membutuhkan klarifikasi dan waktu itu yang heboh-hebohnya ada 2 saham. Kapal dan TCPI. Karena TCP itu dari harga IPO luar biasa naiknya sampai ya sekarang bisa dilihat 9.000, 10.000-an. Itu kan cuma IPO-nya 100-an perak. Itu juga kena pengawasan waktu itu. Nah, maka dari itu ini pengalaman juga buat teman-teman. Suatu ketika kalau Anda udah sukses berhasil di trading, perjalanan Anda dari uang kecil ke uang besar itu, makanya di buku saya itu juga saya ulas tentang motif-motif, ada marking the close. Marking the close itu kayak kemarin 2 hari yang lalu lihat BCA kan tiba-tiba ditarik 6% gitu kan. Nah itu namanya marking the close. Kenapa kok orang melakukan itu? Apa dia nggak rugi? Nah nanti jawabannya ada di buku saya dan tutorialnya ada gitu. Nah seperti itu, jadi biar teman-teman tuh teredukasi hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Nanti kalau uang Anda teman-teman semua itu udah semakin meningkat, itu pasti akan mengalami pola-pola yang seperti ini gitu kan. Yang namanya sales, kemudian kayak fake bid demand supply itu tergelitik, nanti pasti akan muncul seperti itu dan rawan terkena karena dengan jumlah lot yang gede itu bisa berpotensi kena gitu aja. Oke, ya betul banget sih. Thank you Pak Bekti. Anyway Pak Bekti, waktu Pak Bekti dipanggil OJK itu kapalnya naik berapa persen Pak Bekti? Itu aku lupa, waktu itu kapal sampai harga 500 Mas. Dari? Mungkin sekarang aku udah agak lupa ya Mas, mungkin sekitar 100-an atau 200-an, pokoknya IPO
Itu pokoknya sampai 500-an, aku transaksi paling heboh itu di 500, Mas. Dan sekarang kapal kan tinggal 10 perak. Iya, udah mau bangkrut, Mas. Aduh. Oke. Gila, sama Pak Bekti 1 jam kurang, ini masih banyak pertanyaan di kepala saya ini. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Mungkin ini yang paling penting buat teman-teman belajar sih. Tadi Pak Bekti singgung tentang margin dan all in. Nah, ini saya sharing ya Pak, pengalaman saya. Menurut saya, salah satu hal yang bisa ngancurin kita di market paling cepat itu adalah overtrade, margin, sama overconfidence. 3 komponen itu jadiin satu. Itu cepat banget ngabisin duit kita. Saya ketemu trader di Bali, dia cerita, dia pakai margin dan overtrade. Modal dari 100%, anggap 100%, tinggal 20% gara-gara overtrade dan margin. Nah, dengan hadirnya Pak Bekti, pasti kan orang-orang ada dong yang tiba-tiba mikir, oke, saya mau pakai margin juga dan segala macam. Nah, pesan-pesannya apa nih Pak? Supaya mereka nggak terjebak dengan yang namanya overtrade dan margin tadi. Karena menurut saya itu paling bahaya sih. Kalau itu pisau yang sangat tajam, tapi harus dipakai benar-benar. Saya sering menyebutnya itu kan kayak pisau bermata dua, ya kan? Margin, all in, dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena pisau itu kalau ibu-ibu di dapur, kalau nggak ada pisau, susah untuk masak, nggak bisa. Butuh pisau. Tapi pisau itu juga bisa loh buat bunuh orang gitu kan. Jadi plus minusnya ada gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi gini Mas. Sebelum menjawab, saya ada sedikit cerita dari teman saya curhat. Ini parah sekali menurut saya. Dia sampai ngumpulin uang teman-temannya itu sampai 1 miliar. Dan dia overtrade dan dia pakai margin tinggal 16 juta perak. Dia punya tanggungan harus balikin uangnya. Itu efek dari pahitnya pakai margin. Nah, nanti di bukunya juga ada efek-efek yang saya sampaikan kalau nggak mau cut loss seperti apa juga ada. Nah, ini parah sekali. Maka dari itu pesan saya sampaikan kepada teman-teman. Saham itu adalah investasi high risk, tetapi belum tentu dapat profit juga gitu kan. Ada teman saya yang dari 2009 beli saham Krakatau Steel dari harga 900 sampai sekarang juga belum balik. 2009 loh, apakah ini investasi gitu kan? Nah, maka dari itu kembali ke trading plan masing-masing. Nah, kembali ke margin. Saya tekankan adalah selalu berpikir resiko itu dipikir dulu sebelum Anda bicara profit. Kuncinya di situ. Kalau Anda sudah siap resikonya, mengukur profil Anda siap, silakan. Saya itu di Padepokan BTS ada beberapa teman-teman. Kadang ada saham yang udah all time high, Arab. Ayo ambil, aku ambil ini loh, bilang gitu. Ada teman saya, aku nggak berani ambil Mas. Tetapi saya justru menurut saya tak benarin orang ini. Nggak harus ikutin saya. Karena apa? Dia udah mengukur resikonya, berarti dia tuh nggak berani, nggak siap. Ya, dia punya prinsip bener gitu. Sama dengan margin. Ada orang yang teman saya itu juga mau masuk itu, aku kalau margin nggak mau Mas, beresiko. Nah, berarti bener dia udah punya plan. Nah, yang jadi masalah adalah orang yang dia greedy, nggak puas, pengen cepat, pengen instan, pengen banyak, karena sebenarnya dia itu modalnya kecil, tapi dia pengen cepat. Akhirnya dia tergelitik pakai margin. Nah, pertanyaannya, siap nggak resikonya? Selalu diukur dulu, pikir resikonya. Kalau memang dipikir jalan ninja, ya jujur itu jalan ninja. Saya juga melakukan itu dulu. Itu memang cara saya untuk cepat. Plusnya ada, ibarat kita naik motor, balap itu kan ya jelas cepat sampainya, beda sama yang kecepatan 40 dibanding kecepatan 100 beda, tapi resikonya juga lebih tinggi. Nah, selalu yang saya tekankan adalah selalu mengukur resiko dulu. Kalau nggak siap ya jangan pakai margin, yang adem-adem aja, yang kalem-kalem aja gitu kan. Yang masih paling parah itu adalah udah HK, all in, margin plus uang SPP, uang BPKB. Wah, itu udah itu. itu kacau itu. Iya. Jadi jangan sampai pertaruhkan Anda semua aset itu beresiko banget. Margin itu resikonya tinggi, jadi kembali ke masing-masing. Jangan dipaksa kalau nggak siap. Kalau Anda siap resikonya dan sudah mengukur, Anda sudah punya ketebalan uang pondasi di belakang untuk kebutuhan hidup, jaga-jaga dan lain sebagainya, asuransi semua udah dibenerin, ya silahkan kalau mau Anda coba. Tetapi ingat ya, selalu resiko melekat di tiap ada peluang profitnya. Setuju, saya setuju banget sih. Bahkan ini juga berlaku ketika kita mau beli saham ya. Kalau kita mau beli saham, kebanyakan orang di grup saham yang ditanya itu TP-nya di berapa, bukan stop loss-nya di berapa. Iya kan? Benar kan? Jadi tahu resiko di awal itu akan membuat hati kita tenang. Oh, kalau saya rugi, saya akan rugi segini. Ya udah, selesai. Gitu kan? Oke. Pertanyaan dikit Mas. Sama apa, Pak? Boleh dikit Mas. Boleh. Ini sama banyak teman-teman yang juga sering tanya ke saya. Mungkin Mas Frans tadi nyinggung masalah itu, saya jadi keinget. Mas Bekti rekomendasi saham apa? Nah, ini dia.
Kalau orang scalping, saya kasih tahu susah Mas cari rekomendasi. Karena apa? Kita itu licin, pindah-pindah. Iya, Bisa betul. saya ngomong saham ini mungkin saya udah keluar, Mas. Kalau saya masuk sekarang gimana loh? Kamu mau masuk, saya udah keluar gitu loh. Jadi memang benar-benar di sini itu kalau untuk scalping susah. Makanya saya paling nggak berani rekomendasi saham. Karena menurut saya berbeda sekali ya. Kalau mungkin swing atau apa, katakanlah nih harga kual naik tinggi. Sekarang all time high lagi kan. Udah tadi aku lihat sempat di 240-an itu. Uh, Habis itu kalau memang dia beli saham kual di hold, ya memang cara kerjanya hold, mungkin ada targetnya, mungkin ini enak, memang dia mainnya hold. Tapi kalau kita scalping, waduh, saya susah Mas mau gitu. Iya, betul. Setuju banget. Last, Pak, sebelum masuk Q&A. Tentang Padepokan BTS, Pak. Itu apa sih, Pak? Gimana? Padepokan BTS? Tentang Padepokan BTS, itu apa sih, Pak? Jadi, Padepokan BTS itu kan menurut saya itu sebenarnya gini, Mas ya. Ya ini banyak teman-teman yang tanya ke saya, Mas, berarti saya boleh join nggak? Sebenarnya saya tuh nggak buka kelas, Mas, yang harus saya kasih tahu ke Anda semua. Ceritanya dulu itu Pak Untung sama Aldo itu main ke rumah saya bertanya tentang saham. Nah, akhirnya di situ memicu beberapa teman untuk join ke situ. Oke, saya persilahkan beberapa teman aja gitu kan. Nah, terus ada PPKM, alhasil kita sampai sewa tempat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada teman saya, dia juga nyediain tempat, makanya kita buat semacam padepokan BTS. Nah, di padepokan itu sebenarnya saya itu cuma buat trading room, Mas. Kita buat trading room bekerja sama. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman yang ada di sana, mereka itu adalah selalu supporting saya, termasuk bantu acara besok tanggal 14. Jadi katakan gini, saya Condro, aku minta pokoknya urusan hotel beres. Aku minta hubungan dengan Mire beres. Aku minta souvenir dan ininya beres. Buku saya harus ada yang ngurusin. Jadi mereka itu sebenarnya support saya. Semacam kayak benar-benar support saya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan, wah mereka ada Mas Yoga, Boston, mereka pada di trading di situ enak kali ya kalau nebeng sama Mas Bekti. Enggak. Mereka juga trading sendiri gitu loh. Aku cuman kayak mengarahkan dan mereka benar-benar semacam kayak sebuah pertemanan, mereka supporting ke saya. Nah, nantinya memang saya tuh mau rencana kemarin buat semacam edukasi, tapi tolong karena beberapa orang ada yang tiba-tiba datang dadaan gitu, mohon maaf kita langsung tolak gitu kalau nggak janjian, karena kalau seperti ini nanti bisa jadi kacau semuanya gitu. Makanya langsung dari pengalaman itu nanti kita akan kondisikan dan kita batasin aja untuk perharinya, mungkin semacam ya kayak live IG gini, cuman lebih ke offline atau nanya atau mungkin bagaimana nanti itu bisa di sana dipelajari. Kita sama-sama sharing bareng, tetapi ada peraturannya gitu aja sih. Dan mungkin juga ada batasannya juga ya Mas ya gitu. Jadi Padepokan BTS itu sebenarnya nggak saya buat untuk umum karena memang cita-cita saya itu saat ini belum pengen buka kelas gitu loh. Jadi benar-benar cuman kayak private aja gitu. Wow, luar biasa. Berarti nanti memang akan ada waktunya teman-teman bisa main tapi dengan appointment yang nggak asal ya? Ya, benar Mas. Nah Mas, sekarang kita masuk ke Q&A. Teman-teman masih ada sekitar 10-15 menit. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh silakan monggo. Tanyanya yang anti mainstream, yang seru-seru. Mumpung nih ada Pak Bekti nih. Kayaknya kapan-kapan kalau live IG lagi Mas, aku mau buat pertanyaan ini sekarang saya pakai celana pendek, apa sarung, apa celana panjang. Nah, nanti yang benar dapat buku. Seru juga itu ya. Karena dari dulu tuh ya Mas, di komen Instagram, di DM Instagram pasti Pak Frans like sama Pak Bekti dong, Pak Bekti saya lihat buset Pak Bekti udah rame banget, saya bingung mau bahas apa lagi kan. Karena bahasnya pasti itu lagi. Saya pikir Pak Bekti coba lihat di Ibu Alin aja, itu udah sering dibahas sama Ibu Alin misalkan. Tapi saya pikir oke deh, Pak Bekti kemarin ajak juga, kita coba cari sisi berbeda nih dari live Pak Bekti yang seru. Nah ini ada pertanyaan Pak, dan saya juga penasaran sih. Tadi kan Pak Bekti singgung tentang investasi. Pak Bekti ada saham invest juga Pak, scalping? Oh ada dong. Ada. Jadi memang saya itu juga bukan hanya scalping. Bahkan dulu memang basic saya 2008 pertama kali saya pelajari itu adalah tentang fundamental juga. Menghitung rasio, debt equity rasio, PBV, earning per share, metode discounted cash flow. Nah ini dia yang ingin saya tanyakan ke teman-teman. Pentingnya teori itu seperti itu. Termasuk menghitung right issue Mas. Banyak dari teman-teman tuh bilang, Mas di portoku ada strip R. Ini gimana? Nah ini dia, karena dia kurang bahasanya, kurang teori. Kamu harus pelajari dulu bahwa di sana itu saham itu bukan tempatnya orang malas yang bermimpi hasil instan. Kita tuh harus selalu belajar.
gitu. Jadi kalau saya pribadi adalah saya memang basicnya dulu juga pernah mempelajari investing, jadi saya menyediakan rekening yang memang tujuan dana dari scouting saya ambil itu tadi, itu juga saya masukkan lagi ke investasi gitu. Dan tentunya kalau investasi sahamnya juga beda, bukan ke saham lagi lapis 2 dan lapis 3, enggak. Tapi saham-saham yang sudah memang bertumbuh ataupun LQ45 lah setidaknya gitu. Oke, kalau porsinya kalau boleh tahu lebih besar mana Pak untuk scalping atau investasi? Investasi Mas. Investasi pasti ya? Ya. Oke. Karena saya juga mikir semakin tua kan kita juga harus semakin mengkondisikan kan Mas, gitu aja. Deg-degannya itu betul. Iya betul sih. Deg-degannya ngeri banget kalau semua sebagian besar ditaruh di scalping semua. Oke, saya coba baca pertanyaan dulu ya Mas. Boleh. Mas Bekti, cara ganjel bid dan masang offer gimana Mas? Mungkin di bukunya ada kali ya Mas nanti? Ada termasuk ini orang yang mencabut fake bidnya tiba-tiba dicabut dengan antrian rapi itu saya screenshot, saya tampilkan di sana. Nah, gunanya di situ di halaman 132 yang ada barcode-nya itu biar teman-teman tahu kalau misalnya ini contoh marking the close yang up, ada marking the close yang ditutup ke bawah, ada yang tiba-tiba tutupan langsung di short ke bawah gitu kan, ada. Kemudian yang fake bid demand supply itu ada kapan momentum pas dicabutnya itu, dan kira-kira tipe saham apa yang harus kita hindari. Nah, nanti saya sampaikan. Kalau seperti ini saya ungkapkan teori, saya bingung mau ungkapin gimana. Tetapi mungkin teman-teman nanti bisa lihat aja di YouTube-nya gitu aja. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan cuma mirip-mirip sih. Nah, Pak Bekti, kemarin saya sempat lihat Pak Bekti beli saham TOYS ya, Toys. Oh iya, Toys. Iya, yang kayaknya beli di belasan terus jual di 40 something itu ya. Toys ya. Toys Warren kalau nggak salah. Oh, Toys Warren. Ya, kalau Toys Warren saya memang juga dari kecil, Mas. Kemudian juga kalau untuk Toys-nya sendiri saya memang ini kan udah terjadi ya, dan saya sudah bersih nggak ada di sana. Saya memang ngumpulin waktu itu dari range sekitar 80, waktu masih harga di 80-90-an Mas untuk Toys-nya. Dan itu memang cukup signifikan, saya profit lumayan di situ. Itu. Alasannya kenapa Mas? Kenapa sangat confidence ngumpulin di 80? Nah, gini Mas, saham itu naik itu ada 3 penyebab. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, karena momentum. Dan yang ketiga, ini adalah karena saham itu sudah turun terlalu cukup tajam. Saya juga lihat chartnya. Saya kombinasi ternyata saham ini sudah dari titik tertingginya bisa jadi gocap. Termasuk kemarin saham-saham yang gorengan ya, kayak Arka, CPMF. Itu kan juga pernah punya story di harga tinggi. Tiba-tiba udah rontok. Nah, ketika pas ada momentum rame itu dapat. Nah, itu disitulah saya baru mulai masuk gitu. Memanfaatkan semacam psikologis pasar gitu aja. Setuju, setuju banget. Nah, balik lagi ke Warren, Pak. Tips milih Warren gimana, Pak? Kenapa waktu itu bisa pilih Toys Warren? Nah, biasanya kalau saya tuh milih Warren, termasuk waktu itu saya beli saham True itu juga saya pernah. Dan Warren itu biasanya karena Warren itu akan mengikuti induknya. Kebanyakan dia itu akan mengikuti induknya, Mas. Jadi memang kalau saham-saham itu tuh induknya naik, nah itu biasanya aku juga akan melirik juga untuk Warren-nya gitu. Sama kalau hari ini ada ini SBAT. Tadi kan dia tidur di 50 tapi agak alhasil sempat ditarik bangkit gitu kan ya, walaupun nggak sampai kuat di 51 atau 52, tetapi kita lihat Warren-nya jadi gerak gitu. Nah, itu salah satu kalau aku melihat indikasinya adalah ketika induk saham itu ditarik, biasanya Warren juga akan mengekor gitu. Iya, itu pasti. Biasanya ya tadi sih kayak ada Pak Bekti lihat akan gerak, Pak Bekti beli, investor lain gelak, akhirnya beli lagi ya, naik kan. Bener kayak gitu. Sebenarnya pasar tuh kan kayak gitu, Mas. Reaksi domino kan. Bener. Gitu. Nah, Pak Bekti, satu lagi Pak. Cara Pak Bekti beli saham itu HK atau ngantri di bid, Pak? Saya suka HK, Mas. Hampir bisa dibilang hampir jarang ya yang namanya antri-antrian. Kalau jual juga langsung buang gitu. Kalau bisa pengen cepat-cepat keluar. Jadi katakanlah langsung 2 tik, 3 tik pun juga pernah langsung saya jual gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau ada YP hajar kanan terus, kemungkinan Pak Bekti. Belum tentu, Mas. Belum tentu. Sekarang saya udah pakai sekuritas lain. Oh, iya? Ada karena saya udah terbaca di YP, nanti nggak jadi sasaran nanti saya. Nah, ini ada pertanyaan, mohon dijelasin seperti bagaimana transaksi yang tidak dibolehkan oleh OJK. Itu kayaknya di buku ada, dan Bapak Ibu kayak googling juga dapat sih transaksi apa aja yang tidak diperbolehkan di OJK.
ada wall sales, kemudian marking the close, creating fake demand. Sampai sebenarnya itu tuh semacam transaksi-transaksi yang sebenarnya dilarang oleh bursa sih gitu. Ya walaupun nanti nggak langsung dikasih denda, itu nggak ada tahapan-tahapannya sendiri sih gitu. Dan memang di pasar itu karena sesuatu hal ya, saya tuh sering Mas, jujur, tanya tuh teman-teman saya di Jogja itu, hampir seminggu sekali itu pasti ada ditelepon dari sekuritas untuk klarifikasi saham. Motivasinya apa Pak beli saham ini, pasti ada itu Mas, pasti gitu. Nah itu biasanya adalah saham-saham yang dia itu langsung bangkit. Saham-saham yang tiba-tiba nggak ada story-nya, tiba-tiba langsung bangkit, itu pasti ditanya klarifikasinya gitu. Iya, betul banget. Oke deh, ini udah sejam, saya nggak tahu Instagram live-nya sampai berapa lama. Cuma 1 jam kayaknya kita biasanya harus close ya, aja Mas. Pak, daripada 1 Iya, jam ya, daripada hilang. tiba-tiba ketutup. Hilang. Pernah saya Mbak Alin sama Mbak Alin hilang Mas. Oh iya, ya udah 30 detik lagi. So, ada pesan terakhir nggak Pak? Pesan terakhir di live ini Pak? Pesan terakhir saya yang paling penting kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Saya selalu bilang di mana-mana ya memang kuncinya di saham itu, dan perbanyak jam terbang di trading. Kunci keberhasilan trading itu adalah perbanyak jam terbang. Semakin Anda nyoba untuk trading terus, semakin skill Anda terasa, intuisi Anda juga akan terasa. Gitu aja sih Mas.